It's maddening, isn't it? Hello? The voice. Akhirnya episode 2 sudah dirilis. Tentu memberikan kita banyak penjelasan karakter dari episode sebelumnya. Sudah lumayan jelas nih alur cerita untuk episode-episode kedepannya. So tunggu apa lagi, mari kita bahas Moon Knight episode kedua. Episode kedua dibuka dengan recap episode 1 yang masih belum menjelaskan siapa Stephen Grant, siapa Mark Spector, dan siapa Arthur Harrow. Pada awal scene menunjukkan kita, Stephen yang bangun dengan kaget dari amben tidurnya. Tentu Stephen terbangun karena dia mengingat kejadian semalam di museumnya. Masih dengan kondisi terikat, Stephen pun terbangun dan jatuh. Dengan dia yang sudah sedikit menerima dirinya memiliki alter ego, paniklah, masa enggak? Dia mencoba berkomunikasi dengan Mark lewat cermin. Namun Mark tidak merespon atau mungkin lagi bobo kali ya. Dia masih bingung dengan apa yang menimpa dirinya. Di hari itu juga Stephen masih berangkat ke museum untuk bekerja. Dan ketika dia sampai di museum, Stephen melihat museum tersebut sedang dipolis line. Karena kejadian semalam pada saat makhluk suruhan Arthur menyerang Stephen. Para pegawai museum mengira kejadian semalam adalah kerusakan pipa saja. Stephen yang mengalami kejadian tersebut bertemu JB dan mengajaknya melihat CCTV museum untuk menjelaskan apa yang terjadi. Namun CCTV itu hanya menangkap Stephen yang sedang ketakutan dan berlari. CCTV tersebut tidak menangkap makhluk yang menyerangnya. Sudah melihat dari beberapa angle kamera, namun hanya ada Stephen seorang. Dan ketika keluar dari kamar mandi, tubuh Stephen sedang diambil alih oleh Mark dan melihat ke arah kamera dan membuat Stephen menjadi bingung. That's not me. Pada akhirnya JB menuduh Stephen yang merusak kamar mandi museum. Karena dalam tayangan CCTV tersebut hanya menampakkan Stephen seorang diri yang sedang berlari tidak jelas. Lalu Stephen menemui Larry dari pihak perawatan museum. Beruntungnya dari pihak museum tidak memberikan gugatan kepada Stephen. Justru pihak museum memberikan saran kepada Stephen untuk mengunjungi seorang psikolog karena mereka menilai Stephen mengalami gangguan mental yang mereka amati sejak lama. Dan pada akhirnya pun pihak museum memutuskan untuk memecat Stephen dari pekerjaannya dan mengobrol lagi dengan manusia Silver. Pada saat Stephen mau pulang, Stephen melihat logo pada kunci Mark dan mengarahkan dia menuju Central London Storage. Central London Storage merupakan tempat yang digunakan untuk menyimpan barang-barang pribadinya dalam sebuah loker besar yang memungkinkan sebagai tempat tinggal kedua. Stephen bertemu dengan resepsionisnya dan ingin open BO. Stephen mencoba mencari tahu di mana tempat persembunyian Mark dan ingin tahu Mark itu seperti apa dan pekerjaan apa yang dilakukannya. Dan akhirnya Stephen masuk ke dalam storage milik Mark. Ada scan barcode pada nomor storage milik Mark. Dan jika teman-teman scan, barcode tersebut akan mengarahkan kita ke web Marvel dan membuka komik dari Moon Knight. Stephen pun masuk dan melihat isi dari storage tersebut dengan raut wajah yang heran. Dia terkejut menemukan senjata dalam tas milik Mark. Dia menemukan sejumlah uang dan dia menemukan Scarab. Pada episode ini, Scarab ternyata sebuah kompas yang mengarahkan menuju makam dari Amit. Pantas saja Arthur dan Mark terus merebutkan benda tersebut. Pada obrolannya dengan Mark melalui pantulan dinding, Mark memberitahu bahwa dirinya adalah pelayan Dewa Bulan Khonshu, dan dia menegaskan bahwa dirinya adalah avatarnya. Kita juga diberitahu bahwa Mark berjanji pada Khonshu untuk melayaninya dan tidak melibatkan Stephen dalam perjanjiannya. Dan kita diperlihatkan Stephen bertemu dengan Khonshu secara langsung. Dan pada akhirnya kita dapat melihat langsung sosok dari Layla, seorang yang terus menghubungi handphone milik Mark.
Ternyata Layla ini adalah seorang istri dari Mark Spector. Wah, udah married nih si Mark, Mimin aja belum. Pada percakapannya di motor, Layla selalu membicarakan tentang suit yang biasa dipakai oleh Mark. Berarti Layla sudah pernah melihat Mark memakai jubah Moon Knight tersebut. Layla pun masuk ke dalam apartemen Steven. Dan ternyata Layla meminta Steven untuk menandatangani surat cerai yang diajukan oleh Layla. Steven pun menjadi bingung. Dalam scene ini kita juga tahu, ternyata scarab ini didapatkan dari petualangannya dengan Layla. Pada perbincangannya dengan Layla, ada dua orang yang mendatangi apartemen milik Steven. Dia merupakan seorang detektif yang mendatangi Steven dengan alasan kerusakan pada museum. Steven pun dibawa oleh kedua detektif itu, dan pada saat di mobil kita diberitahu bahwa Mark merupakan buronan internasional dan Mark membunuh anggota situs galian di Mesir. Ini sama saja dengan yang diceritakan di komik. Mungkin pada saat beraksi di Mesir, Mark bertemu dengan Khonsu dan memberinya kesempatan kedua. Dan yang mengejutkan, dua orang detektif ini adalah pengikut sekte Amit dan merupakan orang suruhan Arthur Harrow. Dan Steven pun dibawa ke desa pertama kali ia bertemu dengan Arthur. Pada pertemuannya dengan Arthur, Khonsu selalu mengawasi Steven. Dan anehnya, Arthur dapat mengetahui apa saja yang dikatakan Khonsu kepada Steven. Arthur menjelaskan bahwa Khonsu tidak dihormati dan diusir oleh dewa-dewa lain. Dan ternyata Arthur pernah menjadi avatar dari Khonsu. Makanya dia dapat mengerti apa yang selalu dikatakan Khonsu terhadap Steven. Tetapi untuk sekarang, Arthur adalah avatar Amit dan memberikan tongkat sebagai hadiahnya. Tujuan Arthur merebutkan kompas itu adalah untuk membebaskan Amit dari makamnya. Layla pun datang untuk menemui Steven dan membawa scarab itu. Kemudian Steven dan Layla berusaha untuk kabur. Dan Arthur pun memanggil makhluk itu kembali untuk mengejar Steven. Steven berhasil menggunakan kostum berwarna putih yang disebut oleh Mark adalah kostum Kolonel Sanders, atau yang kita bisa tahu Sanders adalah pendiri dari KFC. Kostum ini memberikan Steven kekuatan super yang membuat dia dapat melawan Jakal dan hampir mengalahkannya. Pada saat bertarung dengan Jakal, Jakal tidak dapat dilihat oleh mata orang awam. Bisa dikatakan Jakal ini merupakan makhluk gaib yang dipanggil oleh Arthur. Pada pertarungan dengan Jakal, Steven mengizinkan Mark mengambil alih tubuhnya. Dan Mark pun berubah menjadi Moon Knight dan akhirnya Mark dapat mengalahkan Jakal dengan menusuknya pada sebuah statue. Tetapi Mark kehilangan scarab itu, dan Arthur berhasil mengambilnya. Mark dan Steven pun kembali berbincang. Steven ingin merebut tubuhnya kembali, namun Mark tidak mengizinkannya. Karena Mark merasa bahwa Steven tidak kuat melawan kekuatan dari sekte Amit. Mark lama-lama menjadi jengkel dengan Steven dan memutuskan Steven untuk menjadi penonton saja dan membiarkan Mark melakukan misinya. Ada fakta menarik bahwa Layla pernah dijadikan kandidat untuk menjadi avatar Khonsu setelah Mark. Namun Mark tidak mau karena dia sayang kepada Layla dan ingin melindunginya. Akhirnya Mark pergi menuju Mesir untuk mendahului Arthur yang akan menuju makam dari Amit. Dan berakhirlah episode yang kedua. Tentu banyak sekali penjelasan dari episode sebelumnya. Makhluk Jakal itu merupakan makhluk yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kemudian scarab merupakan sebuah kompas. Karakter Layla yang muncul dan juga merupakan istri dari Mark Spector. Ada fakta bahwa Arthur pernah menjadi avatar Khonsu. Dan kita dapat mengerti tujuan Arthur merebutkan scarab itu. Kalau bisa kita simpulkan dari episode 2 ini, mulai terlihat konflik antara Khonsu dengan Amit. Seperti dua kepercayaan yang berbeda, saling menjatuhkan, saling menyebutkan bahwa kepercayaan ini lebih baik dari kepercayaan lainnya. Kok mirip kayak konflik yang ada di negara kita ya? Entah seperti apa detail masalahnya, kita bakal tahu nanti di episode-episode selanjutnya. Video ini dibuat berdasarkan dari apa yang Mimin ketahui setelah menonton.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Buat kalian yang tahu detail dari karakter ini, bisa tulis di kolom komentar untuk kekurangannya.